Shalom semuanya, kembali kita dalam bahasan Torah bagian kelima, Parashat Sarah. Kejadian 23 ayat 1 sampai 25 ayat 18. Hidup Sarah adalah 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Tahun-tahun kehidupan Sarah. Kejadian 23 ayat 1. Rabbi Yosef menyatakan, Sarah berbeda dari semua wanita lain di dunia. Dalam kematiannya tertulis dalam Taurat. Sedangkan kematian wanita lain tidak ditulis demikian dalam Taurat. Rabbi Chia mempertanyakan proposal ini. Apakah benar begitu? Karena ada tertulis, Rahel mati dan dikuburkan di jalan menuju Efrat di Kejadian 35 ayat 19. Dan ada tertulis, Miriam meninggal di sana di Bilangan 20 ayat 1. Dan ada tertulis, Deborah pengasuh Ribka meninggal di Kejadian 35 ayat 8. Dan ada tertulis, Putri Sua istri Yehuda meninggal di Kejadian 38 ayat 12. Rabbi Yosef menjawab, tak satu pun dari mereka digambarkan dengan cara yang sama seperti kematian Sarah. Sebagaimana ayat tersebut menyatakan kehidupan Sarah adalah 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Tahun-tahun kehidupan Sarah. Tahun-tahun yang tepat dari yang lain, kehidupan perempuan tidak tertulis secara eksplisit. Seperti halnya Sarah. Lebih jauh, kepergian mereka tidak tertulis di bagian khusus sendiri. Seperti halnya Sarah. Namun ini menyinggung tingkat rahasia yang di atasnya semua tahun dan hari umat manusia bergantung. Ya. Jadi 100 tahun tinggi, 20 tahun lebih tinggi, dan 7 tahun lebih tinggi lagi. Ini mengacu pada Sekinah. Setelah Adam dan Hawa berdosa dengan pohon pengetahuan, jiwa manusia menjadi tercemar dan turun ke kelipot dunia kejahatan, kenajisan. Namun Sarah dalam kebenarannya mengangkat setiap aspek hidupnya di atas kekuatan kenajisan dan kematian, naik ke kehidupan kekal. Mentar Mikdas Melech, seperti yang sekarang dijelaskan oleh Sohar. Ketika Hawa datang ke dunia, dia melekatkan dirinya pada ular itu, kekuatan kenajisan dan kematian. Dan ular menyuntikkan racun kenajisannya ke dalam diri Hawa, menyebabkan kematian baginya dan suaminya dan untuk seluruh dunia. Tapi Sarah datang ke dunia ini dan naik setelah kehidupan yang benar di dunia ini tanpa bersentuhan dengannya. Sebagaimana ayat menyatakan, Abram naik dari Mesir bersama istrinya, yaitu Sarah, dan semua yang dimiliki. Kejadian 13 ayat 1. Ada 4 wanita cantik di dunia seperti tertulis dalam Megillah 15a. Sarah, Rahab, Abigail, dan Esther. Yiska, seperti nama yang tertulis dalam Beresit 11 ayat 29, juga adalah nama Sarah. Mengapa dia dipanggil Yiska? Ini karena dia sangat cantik, sehingga semua orang akan saha atau menatap pada kecantikannya. Rasi Ta'anit, Bapa Metsia. Ada alasan lain mengapa dia dipanggil Yiska. Dia adalah seorang nabiah. Dan dengan ilham ilahi, dia bisa saha atau menatap ke masa depan. Karena nama menandakan esensi atau jati diri seseorang, fakta bahwa Sarah memiliki 2 nama utama mengajarkan kita bahwa dia memiliki sifat ganda. Sebagai istri Abraham, ia melakukan kehendak suaminya, dia disebut Sarah. Sebagai nabiah yang melihat dengan roh kenabian, dia disebut Yiska. Yiska adalah nama masa kecil yang berubah ketika wanita muda itu memahami sniut atau kesopanan, dan dia tidak lagi mengizinkan orang untuk mengaguminya atau menatapnya. Maka dia berinisiatif mengganti namanya. Nama yang dia pilih untuk dirinya sendiri adalah Sarai. Menariknya, Rashi menulis bahwa sebagai alternatif, Yiska adalah ekspresi yang menunjukkan kepangeranan atau nesikhut. Sama seperti Sarah adalah ekspresi kekuasaan, serara, dari Talmud Megillah 14a. Perubahan nama tersebut terkait dengan kemampuan mereka untuk memiliki anak. Kata Ibrani untuk pria dan wanita adalah Ish dan Isa. Huruf yang membedakannya adalah Yod dan He. Kli Yakar menjelaskan bahwa Hasem menukar huruf maskulin Yod dari nama Sarai dengan huruf He untuk memberdayakannya dengan energi feminim dan memungkinkannya untuk melahirkan. Hasem menciptakan dunia dengan huruf He. Oleh karena itu, surat ini diberkati dengan kekuatan prokreasi atau hubungan suami istri yang mampu untuk menghasilkan anak. Rashi di Beresit 2 ayat 4. Huruf Yod memiliki nilai numerik 10, sedangkan He sama dengan 5. Jadi Yod dalam nama Sarai sama dengan jumlah He 5
yang ditukarkan dan he yang ditambahkan ke nama Abraham. Jadi 2 he. 55. He dengan kekuatan kelahirannya ditambahkan ke nama Abraham dari Yod Sarai untuk menunjukkan bahwa itu adalah jasa Sarah yang menyebabkan keduanya melahirkan nenek moyang orang Yahudi. Jadi dari huruf Yod ini, dari belakang nama Sarai, Yod diambil kepunyaan Sarai. Kemudian 1 dibagi 2 dengan angka yang sama untuk huruf he, yaitu 5. Jadi 1 he ditukarkan ke belakang nama Sarai, tapi 1 huruf he ditambahkan ke dalam nama Abraham sehingga menjadi Abraham untuk menunjukkan bahwa ini adalah jasa dari Sarah. Ya. Sementara Abraham adalah bapak dari banyak bangsa. Sarah sendiri yang dipilih menjadi ibu dari orang-orang Yahudi. Dari sini kita belajar bahwa keturunan Yahudi mengikuti ibunya. Hawa adalah prototipe semua wanita, Sarah adalah prototipe semua wanita Yahudi. Saat kematiannya, Sarah tidak diberi gelar istri Abraham. Dia hanya disebutkan dalam haknya sendiri. Sebagaimana ayat berbunyi, Sarah meninggal di Kiryat Arba. Versi 23 itu. Ketika dia meninggalkan dunia ini, setelah memenuhi hidupnya, dia tidak perlu berdiri di bawah bayang-bayang suaminya. Kesempurnaan individu dan jasanya berdiri sendiri. Ini adalah Yiskah, putra Yahudi sejati. Darinya kita belajar bahwa setiap wanita Yahudi selain sebagai tangan kanan suaminya, dia harus mengembangkan hubungan spiritualnya mendalam sendiri dengan Hasem. Tingkat kekudusan ini memungkinkan dia untuk menjadi wanita yang gagah berani, yang adalah mahkota bagi suaminya. Amsal 12 ayat 4. Dalam Midras juga mengajarkan bahwa seorang wanita Yahudi cukup seorang diri berdiri untuk berdoa, untuk menarik Shekinah Hasem turun ke bumi. Tetapi laki-laki Yahudi perlu 10 orang atau minyan berkumpul dan berdoa agar Shekinah Hasem turun mencium bumi. Semoga Hasem terus menerangi kita dengan cahaya Tauratnya. Toda Rabba, Shalom.